Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Ibu. Apa kabar semua sehat ya? Oke, baik, untuk sahabat hukum ya, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama sekali tentunya narasumber kita berasal dari dalam kita sendiri ya, dari Fakultas Hukum Universitas Asahan, yaitu Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Asok Profesor Bahmid SHMKN. Sehat Bapak? Waalaikumsalam. Oke, baik, selanjutnya ada Ibu Dekan ya, Ibu Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, yaitu Ibu Fani Budi Kartika SHMH. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya narasumber kita yaitu Ketua Prodi dari Fakultas Hukum Universitas Asahan, yaitu Bapak Emil Salim Siregar SHMH. Sehat Bapak? Baik, selanjutnya narasumber kita itu dari tamu juga ya, yang jauh datang dari Medan ini, yaitu Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, yaitu Ibu Fitri Yani SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya tamu kita juga, narasumber kita GKM ya, Gugus Kendali Mutu Fakultas Hukum Universitas Asahan, Ibu Oktaviana Nirmala Purba SPD MPD. Sehat Ibu ya? Panjang namanya ya. Dan yang terakhir ini juga Ibu yang tidak kalah smartnya ini ya, ini jauh dari Medan, ini koordinator akreditasi di LPM Universitas Potensi Utama, Ibu Titim Eliawati MPD. Sehat Ibu? Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, senang tentunya kita ya kehadiran tamu ya dari Medan, teman kita pastinya seperti itu ya. Ini mungkin untuk Ibu Dekan ini, gimana Ibu rasanya perjalanan dari Medan Kisaran, melelahkan atau gimana Ibu sampai di Fakultas Hukum UNA? Alhamdulillah ya, sejauh ini perjalanan kami lancar dan memang ada sedikit kendala kalau saya lihat di perjalanan biasa Sumatera Utara ya Bu ya. Perjalanannya nggak begitu mulus aspalnya. Aduh, iya bener-bener. Iya kan? Nah tapi kami dari Medan kemarin melewati jalan tol, jadi alhamdulillah untuk kemacetan segala macam itu lancar jaya saja. Dan ini juga perdana saya sampai di Asahan sama Masya teman-teman juga Allah. dari tim fakultas, terutama kedatangan kami di Fakultas Hukum UNA ini juga pertama kalinya seperti itu. Setelah sampai di Fakultas Hukum UNA ini Bu, apa yang dirasakan gitu? Kalau saya ngelihatnya kehangatan di atmosfer akademik ini dapat ya Bu ya. Mulai dari saya lihat tadi struktur gedung itu setiap fakultas itu ada gedungnya masing-masing dan luas lah, saya lihat di UNA ini luas. Kami kemarin sama tim fakultas Pak Dekan mencoba juga gitu, sampai kan sebelum masuk ke hotel kita keliling dulu yang mana ini UNA gitu. Masya Allah. Biar nggak salah gitu Pak Dekan. Gitu ya? Ya kan, kami keliling dan sempat bingung juga mana nih portal masuknya gitu Iya, Bu. iya benar-benar. Nyasar di malah portal jalan keluar. Jadi akhirnya kita muter lagi, sepertinya bukan ini. Walaupun kita udah lihat tuh gedung fakultas, kita tanya sama mahasiswa, yang mana Fakultas Hukum? Ditunjuk, oh itu. Baru kami putar lagi, oh jadi seperti ini gambarannya. Ya bagus Bu, sejauh ini kami lihat sangat bagus. Apalagi tadi ada ini ya bagian-bagiannya tersendiri ya, seperti perpustakaannya dan kantor-kantor pimpinan dan lainnya seperti itu. Eh, Sebagai informasi Bu, untuk sobat hukum kita ya kan, yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, mungkin mereka penasaran, ini UPU ke UNA ini ngapain sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, tujuan dari tim yang langsung dipimpin oleh Ibu Dekan berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Asahan ini, tujuannya mau ngapain sih sebenarnya? Monggo Ibu. Ya baik, jadi tujuan kami di sini mau melakukan kegiatan yang namanya benchmarking. Benchmarking ini
adalah salah satu upaya kami di Fakultas Hukum UPU untuk meningkatkan pengelolaan ya di fakultas itu menjadi lebih baik lagi. Belajar dari senior kita ya di sini yaitu Fakultas Hukum UNA sendiri, dan kebetulan kenalan dengan Pak Dekan ini di Asosiasi APPTHI ya Pak Dekan ya. Itu kalau nggak salah di tahun 2017 kita Pak Dekan. Masa itu di Riau. Nah, ada pertemuan di Riau. Di situ kita kenalan, kemudian ada beberapa kampus lainnya juga dan masuk dalam asosiasi APPTH ini yang wilayah Sumatera Utara, Bu. Nah, jadi kita belajar nih benchmarking ini kalau kita lakukan dengan UNA yang masih tingkat lokal, masih Sumatera, sepertinya bisa. Karena kami sendiri kan juga masih dalam proses ya merintis lah kalau kita katakan ya. Jadi punya cita-cita mencapai akreditasi yang baik sekali untuk saat ini, seperti itu. Amin, semoga tercapai ya Bu. Amin ya Rabbal Kemudian Ibu boleh juga share informasi ke sobat hukum tentunya yang menyaksikan kita nanti, kira-kira apa sih yang menjadi alasan dari UFU ini memilih Fakultas Hukum UNA untuk melaksanakan benchmarking ini seperti itu, Bu? Apa alasannya gitu? Baik, alasannya tidak lain dan tak bukan, yaitu kami melihat prestasi ya, prestasi dari UNA sendiri, Fakultas Hukum UNA khususnya, perkembangannya, dan kami tadi sudah melihat pembuktiannya bahwa progres UNA ini termasuk ya luar biasa sekali Bu, gitu ya. Banyak gebrakan-gebrakan yang dibuat Pak Dekan selaku Dekan Fakultas Hukum sendiri yang ya dikatakan itu punya resiko tapi tujuannya juga besar, dan tujuannya itu ingin membangun Fakultas Hukum UNA ini kan menjadi unggul. Nah, seperti itu. Apalagi akreditasinya kita ketahui sama-sama itu udah baik sekali. Sudah ingin menjadi unggul. Nah, itu yang bikin kami tertarik, Bu. Bagaimana sih belajar dengan UNA? Bagaimana sih prosesnya? Kira-kira kiat-kiatnya kayak mana gitu kan Bu dalam proses pengelolaan SDM dan sebagainya. Begitu Bu Suryani. Oke, baik ya, ternyata ada penilaian positif lah ya kan dari Fakultas Hukum UFU, kenapa akhirnya memilih Fakultas Hukum UNA untuk dijadikan pembelajaran lah seperti itu Bu ya, walaupun bukan pembelajaran, saling sharing lah seperti itu. Oke, baik Ibu, ini selanjutnya mungkin untuk Bapak Dekan nih, Bapak Dekan Fakultas Hukum ya. Jadi ini ada Pak D, ada Bu D nih ya kan, Bu Dekan dan Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan. Gimana Pak tadi tanggapan Bapak atas kedatangan dari Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama yang tujuannya adalah ingin mengadakan benchmarking ya dokumen dan pelaksanaan SPMI di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih nih pada Ibu Dekan, kepada rombongan semuanya yang telah berkenan hadir ya. Bahwa saat ini perguruan tinggi itu udah bisa lagi besar sendiri. Ya. Bagaimanapun perguruan tinggi itu harus melakukan kerjasama, kolaborasi. Sehingga ini merupakan sesuatu hal yang amat positif, kegiatan yang disponsori atau yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UFU, ya, yang mana tadi disampaikan beliau sebenarnya sudah banyak runtutan-runtutan kegiatan-kegiatan sesungguhnya yang sudah dilaksanakan, terutama misalnya kontribusi UFU dalam akreditasi kita pertama, kemudian penyusunan kurikulum, ya sudah banyak tuh kegiatan-kegiatan sudah dilakukan bersama UFU yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Jadi ini mungkin tindak lanjut berikutnya, ya, sehingga apa yang kita sebut dengan MOU itu tidak hanya tinggal di kertas saja, tetapi dapat kita implementasikan. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk kita membicarakan tentang pemenuhan akreditasi, tapi memang betul-betul bisa bermakna ke depan. Saya berharap terus kita tingkatkan ini,
kegiatan sudah kita laksanakan. Sebagaimana tadi sudah kita bicarakan waktu season sharing tadi di lantai 1, ya. Misalnya tindak lanjutnya nanti kita akan laksanakan misalnya pertukaran dosen, ya. Kemudian nanti misalnya pertukaran dosen menguji skripsi atau tesis. Itu bisa kita tindak lanjuti terus, sehingga memang benar-benar apa yang kita laksanakan ini dapat kontribusinya kedua institusi ini. Ya, memang saya izinin Bu, tidak ada, kami pun tidak merasa mengajari dan tidak merasa diajari, ya, tetapi kita ini saling berbagi saja. Tadi saya justru banyak ya pengetahuan sesuatu hal yang nggak saya ketahui tadi dari Bu LPM ya, dari Itim Bu ya. Budi 1, yang Bu Dekan, banyak tuh yang saya sudah punya gambar nih, oh saya membuat ini, gitu terus. Saya memang biasa gitu, orang langsung bicara, saya rekam, saya eksekusi. Jadi tidak hanya sekedar, oh ini hanya bicara-bicara habis sampai di sini enggak. Ini harus kita genjot terus. Gimana ya Pak Ketua Prodi? Iya, Karena iya, benar-benar. Beliau melamun ini, aduh gawat ini. Gitu Bu. Iya ya, jadi ternyata kehadiran UFU ke sini yang tadi UFU ini ya menjadi ajang untuk sharing lah seperti itu. Artinya dari Fakultas Hukum UNA juga mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari UFU ya, mendapat informasi yang tentu baik-baik nanti akan diterapkan juga di sini dan mudah-mudahan nanti UFU juga seperti itu kan gitu ya. Amin. Kalau untuk Fakultas Hukum Universitas Asahan sendiri, Pak Dekan mungkin bisa dijelaskan supaya kita lihat berdirinya kapan Pak Dekan? Sudah lama atau masih baru mungkin? Silakan Pak Dekan. Ya, kalau Universitas Asahan sendiri sesuai dengan akta pendiriannya kan bahwa Yayasan Universitas Asahan ini kan berdiri pada tahun 1985. Tapi untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikannya itu baru terlaksana pada tahun 1986. Sedangkan Fakultas Hukum sendiri itu berdiri pada tahun 1995. Ya, belum dibilang terlalu muda pun enggak, tapi kalau dibilangi terlalu tua pun ya juga gitu. Ya, tapi kita sudah melakukan beberapa akreditasi. Kita pertama dapat C, kemudian pada tahun 2014 kita dapat akreditasi B, kemudian pada tahun 2019 itu kita melakukan akreditasi lagi yang konon katanya hampir dapat unggul, ya. Tapi karena memang sekarang ini ada aturan itu ada tim validator lagi, jadi asesmen lapangan oleh asesor, kemudian ada validator, baru masuk ke badan eksekutif. Kalau sebelumnya itu asesor masuk badan eksekutif, sekarang badan asesor masuk validator. Itu makanya prinsip lebih cepat lebih bagus itu memang harus jangan menunda-nunda pekerjaan. Oh, Masya Itu Allah. mungkin satu apa buat kita semua ya kan. Kenapa? Karena di era sekarang ini hampir boleh dibilang tiap menit, tiap jam peraturan berganti. Ya, saya juga mendengar masih katakanlah sebagai apa namanya isu gitu ya. 2040 katanya harus doktor semua dosen. Kan artinya kan memang aturan itu terus. Jadi kita memang harus siap. Siap dengan mempersiapkan itu di awal. Jangan di situ peraturan ada kita baru siap-siap, itu yang kita buat ketinggalan. Ya. Tetapi menurut saya bahwa UFU ini dari perjalanannya sampai sekarang ini bukan titik awal. Ya. Sudah banyak kegiatan-kegiatan Ibu LPM, ya. Sampaikan juga sama Pak Rektor nanti ya kan, bahwa UFU ini Pak Ibu Dekan ini sudah antusias bekerja dan telah banyak memberikan kontribusi untuk Fakultas Hukum UNA ini, dari mulai akreditasi, penyusunan kurikulum, penyusunan visi misi, ini dari UFU aktif. Termasuk yang terakhir kita menyelenggarakan seminar nasional, jadi memang aktif.
Oke, Pak Dekan ya. Mungkin bisa untuk Ibu Dekan seperti itu. Tadi kalau dia Fakultas Hukum UNA itu mulai beroperasi lah kita akan beraktivitas atau berkegiatan kan tahun 1995. Kalau untuk UPU sendiri Ibu, untuk yang Fakultas Hukumnya? Baik, kalau untuk Fakultas Hukum Bu, kita itu berdasarkan SK-nya di tahun 2016. Oh, Di tahun masih 2016, iya. Dan mulai beroperasi untuk penyelenggaraan pendidikannya di 2017. Dan untuk universitasnya sendiri juga seperti itu, masih baru di 2014. Sebelumnya kita STMIK ya, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. SK-nya itu berdiri untuk universitas 2014 dan baru mulai melakukan penyelenggaraan di 2015 seperti itu. Jadi memang ya kami masih baru sekali Bu, jadi tentu masih banyak PR yang harus kami lakukan ya bersama tim kami dari UPU sendiri, Fakultas Hukum UPU sendiri yang disampaikan Pak Dekan tadi. Ya sebelumnya kami sangat apresiasi sekali dengan UNA yang telah menyambut kami di sini, memberikan kesempatan untuk kami melakukan benchmarking ini, sharing knowledge, nambah ilmu pengetahuan baru, dan juga menambah poin-poin kegiatan yang ada manfaatnya bagi kita berdua di institusi ini, seperti itu Bu Suryani. Oke, mudah-mudahan nanti ini kan mau reakreditasi tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti hasil reakreditasinya itu sebagaimana kita harapkan baik sekali seperti itu Bu ya. Amin, ya. Amin. Kalau kemarin kalau tadi Pak Dekan menjelaskan bahwa Fakultas Hukum UNA ini 2 kali terakreditasi C kan seperti itu. Kita harapkan untuk UPU sekali aja, selanjutnya langsung baik sekali seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Dekan. Selanjutnya saya mau tanya-tanya nih sama Bapak Ibu Ketua Prodi dulu ya, boleh ya? Oke, Silakan, baik ya. Tadi dari Ibu Dekan UPU dulu ya kan, sekarang dari Ibu Ketua Prodi UPU boleh juga ya? Siap Bu, Ya siap. kan, jadi memang dari singkatan nama kita ini udah keren nih ya, bukan singkatan ya, biasa disebut dengan gitu kan, Universitas Asahan, biasa disebut dengan UNA gitu ya. Universitas Potensi Utama, UPU singkatan atau biasa disebut dengan dia Bu? Iya, biasanya kita singkatannya UPU juga Oh, Pak. singkatannya UPU ya. Artinya dari 2 universitas ini menggunakan 3 digit gitu ya. UNA dan UPU gitu ya. Mudah-mudahan nanti keren bersama gitu ya. Maju bersama, sukses bersama, itu harapan kita bersama. Oke, baik, sekarang kita dengan Ibu Ketua Prodi ya, Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama atau UPU dengan Ibu Fitri ya. Baik Ibu Fitri, karena ini berhubungan dengan Prodi, pastinya kita tanya-tanya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkuliahan seperti itu ya. Bisa Ibu ceritakan seperti apa sih pelaksanaan proses perkuliahan di program studi hukum itu sendiri di UPU seperti itu Bu? Iya, baik Ibu, terima kasih sebelumnya karena ini podcast ngobrol santai. Yes. Interaktif, maka saya sapa dulu teman-teman Sobat Hukum. sobat hukumnya. Yes, Sobat Nah, Hukum. Assalamualaikum. Oke, Halo, waalaikumsalam. terima kasih banyak. Saya ucapkan sudah diundang di ruangan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Inspiratif dengan orang-orang yang luar biasa bersama saya di sini. Ada Bapak Prof, saya boleh panggil Prof ya Pak? Amin, supaya jadi doa ya. Iya benar. Jadi doa Prof benar. Bahmid, Amin, kemudian amin. kandidat dokter Pak Emil. Mungkin bisa disebut dokter juga Iya, Ibu supaya jadi doa. betul. Sama-sama Dr. nih. Emil, Dokter Benar. Fani, Oke. kemudian Ibu Okta. Yes. Ibu Suryani, Siap, Ibu. Dokter Suryani, Amin, Ibu, amin ya Allah. Dokter Titim Eliawati, Amin, ya amin, Allah. yang sudah berada di sini bersama saya untuk bincang-bincang tadi kaitannya dengan pertanyaan Bu Suryani, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di UPU. Saya kira sebelumnya terima kasih lagi sambutannya tadi Pak, sharing-sharing sudah terkait dengan bagaimana di UNA. Jadi kalau di UPU tuh nggak jauh berbeda pelaksanaannya dengan di UNA sendiri, bahwa untuk sistem pelajaran itu kita ada proseduralnya, ada SOP-nya yang tak lari dari SPMI. Nah pertama itu
saat ini momentumnya memang kita sedang selesai pelaksanaan ujian akhir semester, maka mahasiswa-mahasiswi kita itu libur, Pak. Nah, libur, kemudian kemarin sudah keluar pengumuman dekan bahwa diadakannya perwalian untuk pengisian KRS. Nah, sama seperti Pak Emil dan Prof. Bahmid tadi katakan bahwa ada penyampaian bagi mahasiswa kita bagaimana mereka sistem pembelajarannya, kemudian mata kuliah apa nanti yang akan mereka bawakan di semester genap, itu kita laksanakan juga. Gitu. Kemudian bagaimana hasil daripada studi mereka itu kita evaluasi gitu, dan kita arahkan kepada anak-anak ke depannya untuk semangat dan lebih baik lagi dalam belajar. Gitu. Sama memang kondisi mahasiswa-mahasiswa kita bahwa ada naik turun dalam pembelajaran gitu, apalagi setelah melihat akhir daripada hasil studi sebelumnya gitu. Nah, PR besar kita bahwa harus memotivasi mereka untuk itu agar semangat dengan pembelajaran, apalagi kami sudah menghadapi di semester 8 masuk ini adalah pengajuan judul. Di mana Pak, memang pengajuan judul itu sama dengan di sini bahwa ada ketentuan yang harus mereka penuhi untuk sampai kepada tahap pengajuan judul. Setidaknya jangan ada mata kuliah gagal lagi gitu. Sehingga ketika ada beberapa mata kuliah gagal, mereka harus ambil semester pendek atau untuk tadi Ibu bahasanya Kuliah antara. Kuliah antara tadi begitu. Nah, jadi itu juga cara kami men-trigger mahasiswa-mahasiswi kami agar mereka sampai kepada tahap akhir itu dengan waktu yang telah ditentukan begitu. Cuman memang menjadi permasalahan tadi sudah dikasih tahu Prof. Bahmid kepada kami di diskusi, caranya adalah dengan mahasiswa itu terus diarahkan begitu dan ditawarkan solusi yang memang memudahkan mereka. Bahkan Prof. Bahmid sampaikan tadi, terima kasih Prof, terkait dengan di UNA itu ada model pemanggilan orang tua untuk disampaikan bahwa progres anaknya itu harus memang 4 tahun. Jadi orang tua juga harus membantu untuk memantau anak-anaknya yang memang masih terutama di kami itu support dari orang tua besar terkait dengan uang kuliah begitu. Nah, itu untuk dosen dan lain sebagainya termasuk dengan model pembelajaran itu kita punya SOP juga bahwa dosen itu harus mengantar mata kuliah sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Ketika nanti tidak ada kesesuaian itu maka kita adakan evaluasi. Nah, di mana kita melihat kesesuaian dan tidak kesesuaian itu nanti pintunya di gugus kendali mutu kita yang melakukan proses evaluasi dengan melihat modul atau RPS yang dikumpulkan oleh dosen-dosen apakah tercapai sesuai. Nah, itu disampaikan dan didiskusikan bersama dengan prodi lalu diambil tindak lanjut untuk itu. Kami belajar kemari sama seperti Prof. Bahmid dan Bu Dekan sampaikan tadi untuk bagaimana belajar seperti UNA yang sudah maju dengan progres arah ke unggul gitu. Nah, kemudian sebagai wujud daripada implementasi kerjasama kami. Selebihnya Bu, untuk pembelajaran saya rasa nanti masukan dari Pak Bahmid tadi itu mungkin Pak akan saya kopas. Bahasanya mahasiswa tuh copy paste gitu untuk kami lebih baik lagi ke depannya. Nah, saya juga tadi sudah bicara pada Pak Emil, nanti akan saya minta nomor kontaknya ya Pak untuk bicara bagaimana perkembangan di prodi kami terkait dengan pembelajaran khususnya gitu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan Bu. Oke Bu, tadi ada penjelasan Ibu bahwa mahasiswa itu di UFU baru diizinkan atau diperbolehkan untuk mengajukan judul di semester 8, benar Ibu ya? Iya benar. Jadi semester 7 itu mereka mengadakan yang kalau bahasanya di Fakultas Hukum UPU itu PKL. Nah, jadi PKL itu mereka apakah nanti ke lapangannya ke perusahaan-kah atau ke lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, selesai itu mereka membuat laporan hasil dari PKL-nya Pak.
Nah, jadi di verifikasi laporan itu berarti mereka goal untuk melakukan pengajuan judul skripsi. Begitu jadi prosesnya. Jadi judul skripsi pun karena saya ketua program studi, maka pintunya di saya. Saya nanti yang akan menseleksi judul ini apakah sudah sesuai dengan peminatan anak masing-masing. Nah, kebetulan peminatan kami ada 3. Nah, jadi ada pidana, perdata, dan hukum teknologi informasi. Nah, jadi arah judul mereka itu yang saya sesuaikan ketika nanti oke, maka saya yang laporkan ke Bu Dekan untuk kami diskusi menentukan siapa kira-kira dosen pembimbing skripsi mereka. Ya, begitu dia Bu prosedurnya. Jadi memang di semester genap, di semester 8. Kalau untuk di semester 8 sendiri mereka masih ada kuliah atau memang udah sudah murni kosong? mata kuliahnya itu hanya skripsi. Oh. Bobotnya 6 SKS begitu. 6 SKS. Jadi di Iya. situ pengajuan judul sampai mereka menyelesaikan proses skripsinya. Iya, benar. Sampai sidang meja hijau. Sampai sidang meja hijau. Iya, jadi memang harus kejar-kejaran ya anak-anak. Jadi nanti pengajuan judul, dia buat proposal, hilang tuh. Kadang-kadang banyak yang hilang, Pak. Pening, ini bagaimana ini anak gitu. Nah, dosen-dosennya juga ada tolong dulu itu anaknya dipanggil atau di reminder begitu. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kita adakan seminar proposal. Seminar proposal ada perbaikan lagi, bimbingan lagi, baru kita masuk kepada sidang meja hijau, Pak, gitu. Nah, disitulah mereka akan melihat bagaimana proses hasil pembelajaran mereka. Nah, dipertanggungjawabkan di sidang meja hijau. Kadang-kadang kendalanya ya buat adik-adik mahasiswa ini harus semangat, jangan buat skripsinya itu yang mending gue lulus aja dah, Iya, gue benar, dapat benar. ijazah gitu. Betul, Enggak, betul, di betul. kita mau masuk pintu sidang aja mereka udah menggigil gitu. Benar. Memang kita orangnya friendly, senyum-senyum, tapi saya udah tim partner in crime lah dengan Bu D, bahwa ini CS nih. anak-anak mesti punya persiapan tuh ngadepin kita nih Bu selaku penguji misalnya gitu kan, supaya mereka bisa mempertahankan keilmuan mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti belajar sama Prof Bahmid bahwa di awal beliau sudah melakukan itu. Nah, dengan tadi peraturan-peraturan yang ya kalau menurut saya sebenarnya tantangan begitu ya. Yang akhirnya memang membuat jadi akreditasinya tuh luar biasa di UNA begitu. Nah, itu nanti kita akan coba curi Pak ilmu itu gitu. Makanya itu tujuan saya datang kemari begitu. Bukan dicuri, Bu, diambil dengan sadar. Izinnya kan, karena saya izin gitu. Benar. Jadi begitu kira-kira Bu. Tadi Bu terkait ada 3 konsentrasi ya atau 3 Iya, peminatan benar, Bu. tadi ya. Kalau boleh tahu Bu, sekarang ini atau dari inilah ya, untuk mahasiswa baru kemarin di tahun 2022, UFU ada berapa Bu mahasiswanya untuk yang di Fakultas Hukumnya sendiri Bu? Nah, memang itu tadi karena kami juga baru dan posisi kami itu di kawasan Medan Tenggara, artinya tidak di daerah perkotaan, Pak. Yes. Nah, jadi rata-rata mahasiswa kami itu adalah mahasiswa yang ekonominya menengah ke bawah. Makanya kita juga punya program bantuan beasiswa. Dibeasiswakan itu tadi seperti Bapak jemput bola yang juara-juara kita tawarkan potongan 50% beasiswa sampai akhir perkuliahan begitu. Nah, kemudian setelah mereka masuk dan mendaftar itu, maka nanti kita sampaikan kepada mereka bahwa di Fakultas Hukum UPU itu kita punya konsentrasi gitu kan, konsentrasi yang biasa konvensionalnya itu perdata pidana gitu. Nah, namun satu yang menjadi keunikan kita, Pak, kemarin Prof. Ade Saptomo juga sebelum akreditasi itu menyampaikan, mohon maaf kita buka-bukaan saja di sini ngobrol asik. Kita tadinya tuh buat bisnis. Jadi beliau dengan bahasa Jawanya, sampaian mau bisnis opo, dia bilang ke kita. Itu yang saya kenang sekali gitu. Sampaian mau bisnis opo gitu. Jadi kalau bisnis mah udah banyak macam kacang goreng. Jadi sampaian karena ini nuansa institusinya adalah teknologi, maka bawa hukum teknologinya begitu. Nah, jadi itulah yang membuat ketika Prof. Galang dan Prof. Mary datang berkunjung untuk menjadi visit asesor, sangat tertarik memang Pak dengan
keunikan kami gitu. Cuman memang tadi juga saya belum curi ilmu, tapi nanti Pak saya izinkan berkunjung lagi. Karena memang untuk nuansa teknologi informasi hukum itu hanya di Potensi 1 sama di Unpad 1. Jadi kami agak terkendala dengan bagaimana pelaksanaan prakteknya untuk hukum teknologi ini. Maka itu tadi kami harus memang punya trik Pak, bagaimana memasukkan nuansa hukum teknologi informasi ini ke warna hukum di UPU. Maka kayak Bapak bilang tadi kasih masukan melalui aplikasi streaming itu udah masuk teknologinya tuh. Benar. Sebenarnya sudah kami lakukan, cuman belum berani karena Bapak tadi kasih ilmu, maka setidaknya udah duduk lah di kami. Gitu dia, udah duduk Pak. Gitu dia Bu. Jadi memang anak-anak itu juga ya kalaupun bertanya apa kira-kira Bu Fitri kami mau jadi apa. Nah seperti mahasiswa kita ini juga kita sudah punya. Jadi itulah setidaknya mereka hukum lulusan hukum yang memang entrepreneurnya di bidang-bidang teknologi. Nah, kira-kira begitu Bu. Cuman memang tadi masih minim peminatnya karena Medan Tenggara. Masih kerja keras kami Bu untuk itu. Mudah-mudahan nanti 2023 ini mahasiswanya bisa lebih Amin, meningkat insya lagi Allah ya. Bu, insya Allah Ibu, mohon bantuan ilmunya nanti. Amin, insya Allah. Bantuan Ya, ilmu sama sekaligus Pak Ulul juga bantuan ilmu sekaligus bantuan doa Bu. Sama-sama kita berdoa. Amin, Ya bisa kan? unggul unakan begitu Amin, ya. insya Amin, Allah. amin, Lagi insya azan Bu, doanya mantap tuh Amin, ya ya kan, Allah, insya amin, Allah. amin, Oke baik. Tadi penjelasannya panjang kali lebar, biar Ibu agak bernapas dulu seperti itu ya, Siap, semangat siap. nampaknya. Kita lihat deh Bapak kita yang masih cabi-cabi ini, silakan Bapak. Boleh ya, Bapak Emil Salim Siregar, Ketua Prodi dari Fakultas Hukum Universitas Asahan. Dengan pertanyaan yang sama Bapak Emil ya, terkait proses pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan di Fakultas Hukum UNA itu seperti apa Bapak? Silakan. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang proses pelaksanaan perkuliahan, yang saya hormati di sini kepada Bapak Dekan dan Ibu Dekan, serta Ibu Kaprodi dari Universitas Potensi Utama, dan juga GKM dari Fakultas Hukum Universitas Asahan, dan juga Ibu dari koordinator dari apa Bu ya, Badan Akreditasi. Gitu kan. Jadi mengenai tentang proses pelaksanaan perkuliahan ini, yang dimana pastinya sesuai dengan kebijakan atau penetapan yang dilakukan oleh Bapak Dekan, yang dimana proses perkuliahan itu sebelum adanya perkuliahan tentunya sudah pasti adanya penunjukan kepada dosen pengampu mata kuliah, yang dimana itu dirapatkan di rapat pimpinan. Setelah dilakukan adanya rapat pimpinan, maka akan dilakukan ataupun mengundang adanya rapat kepada dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk mengajar di Fakultas Hukum di semester ganjil contohnya Bu, kan gitu. Jadi artinya di dalam rapat itu juga menjelaskan tentang bagaimana aturan ataupun SOP yang akan dilakukan kepada dosen tetap atau dosen tidak tetap pengampu mata kuliah pada saat nanti mengajarkan mata kuliah tersebut dalam perkuliahan tersebut, yang dimana nanti si dosen yang bersangkutan juga menjelaskan tentang bagaimana kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu juga disaksikan juga oleh mahasiswa dan ditandatangani, yang dimana salah satu isinya tersebut terkait tentang 15 menit perkuliahan boleh diizinkan untuk masuk, artinya setelah 15 menit itu tidak diperbolehkan. Sekaligus juga tentang 75% tadi, yang dimana 75% dari kehadiran itu juga dilakukan di dalam kontrak perkuliahan tersebut. Setiap bulan juga memang ada namanya evaluasi, yang dimana ada rapat pimpinan yang dimana terkait tentang adanya temuan-temuan atau baik dari sisi dosen yang pengampu mata kuliah ataupun dari mahasiswa, apa kira-kira problem yang bisa didiskusikan untuk bisa adanya penyelesaian. Artinya di situ adanya evaluasi yang dimana adanya pengendalian agar si dosen misalnya ada permasalahan terkait tentang kehadiran tepat waktu ataupun si mahasiswa kenapa tidak hadir, tadi disampaikan juga kepada Pak Dekan, yang dimana ada upaya untuk memanggil orang tua siswa, itu adanya upaya gitu. Artinya kan kita menjaga korelasi juga agar si mahasiswa ini tidak merasa kayak nanti tidak diperdulikan, padahal kan ada upaya kita
Ada upaya kita agar si mahasiswa tersebut itu apa problem atau masalahnya, kan gitu. Nah, jadi kayak inilah, kayak tadi Bu menjelaskan juga baru menyelesaikan UAS Bu. Kalau kami Bu hari Senin ini Bu mau menjalankan UAS. Benar-benar. Ya kan? Jadi setiap mahasiswa yang ingin membayar administrasi, kami menyuruh ngisi link angket dulu Bu. Jadi dipastikan mahasiswa tersebut mengisi link angket, baru mereka bisa ikut ujian atau membayar administrasi ujian. Itu salah satu upaya. Artinya kan dari situ kita bisa mengukur bagaimana kepuasan si mahasiswa terhadap prodi kan gitu kan, dan juga terhadap pelayanan administrasi. Itu nanti setiap semesternya adanya masukan-masukan tersebut untuk upaya perbaikan Bu, dari sisi prodi juga dan juga sisi administrasi. Jadi sebagai masukan. Memang kalau kita lihat di sini terkait proses perkuliahan pasti sedikit banyaknya ada kerikil-kerikil tajam. Sama tadi seperti yang Ibu Koordinator sampaikan juga gitu kan, kerikil-kerikil itu. Mungkin kalau di prodinya nggak bandel gitu, tapi yang bandelnya ini mungkin ada dosennya mungkin, ya kan gitu kan. Nah, ini mungkin nggak hanya semua di nggak semua nggak hanya di kampus UNA, mungkin di mana-mana mungkin seperti itu problematika yang terjadi. Memang apapun ceritanya dinamika itu pasti ada, tapi bagaimana pihak prodi juga bekerja sama dengan wakil dekan dan dekan juga pimpinan, apa sih gimana kiat-kiat agar mengantisipasi contoh tadi masalah penelitian, ya kan, ada dosen ini pun nggak mau menjalankan tridharma, ya kan, apa alasan? Oh saya kan senior, saya udah tua gitu. Kiat-kiatnya bagaimana? Ikut, istilahnya yang melakukan penelitian ini nimbrung. Itu salah satu upaya yang dilakukan. Baru terkait tadi tentang pengabdian pun begitu juga Bu, ya kan. Jadi terkadang kalau seperti saya gitu kan, pengabdian sekaligus promosi Bu. Nah, contoh misalnya saya kayak pemegang mata kuliah hukum perikanan, jadi sambil sosialisasi, sambil promosi, contoh misalnya tentang YouTube kita, baru apa-apa saja yang sudah dilakukan di Fakultas Hukum. Artinya itu sudah menggambarkan kepada siswa-siswi misalnya di sekolah ataupun di masyarakat, oh Fakultas Hukum UNA itu seperti ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar cerita, boleh kalian lihat loh gitu di YouTube kami gitu. Ya kan? Bahkan saya sering sampaikan, jangan lupa subscribe ya kan? Jangan lupa ketik loncengnya gitu kan. Semakin banyak penonton juga ya harapan kita kan YouTube ini juga selain juga mempublikasikan apa yang telah dilakukan di fakultas, juga sebagai ajang promosi yang mudah-mudahan jadi sebagai pemasukan juga Bu tujuannya kan. Karena kan semakin banyak views itu juga nanti adanya pemasukan juga, income. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan pada saat saya bersama dengan dosen-dosen ini untuk menjalankan proses perkuliahan. Oke, tadi kebetulan Bapak ada menyinggung tentang tridharma perguruan tinggi ya, khususnya bagian pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Nah, apa trik dari Fakultas Hukum sendiri seperti itu, Fakultas Hukum UNA, untuk agar dosen-dosennya itu termotivasi lah, karena kan tadi dalam tanda kutip ada yang nak atau males gitulah ya kan. Gimana triknya supaya dosen-dosen itu tadi atau semua dosen bisa melaksanakan tridharma perguruan tingginya dengan baik, terutama di bagian pengabdian kepada masyarakat. Iya, itu memang menjadi PR juga gitu kan, menjadi PR juga sama prodi. Tapi ada kiat-kiatnya, yang mana kiat-kiatnya tersebut terkait pendekatan. Pendekatannya tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Contoh misalnya ada dosen A misalnya, dia bergerak dalam misalnya staf ahli di bagian DPRD. Kira-kira apa yang bisa dibuat dengan kajian ilmu beliau ataupun sambil beliau menjalankan tugasnya di samping menjadi dosen juga gitu kan. Artinya disitulah dari minat-minat itulah kita buat agar si dosen yang bersangkutan ini mau melakukan pengabdian. Ya paling tidak kan dengan adanya itu beliau juga terbantu sambil menjalankan tugasnya sambil adanya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya Bu. Intinya pendekatan. Ya kan, pendekatan dan komunikasi terhadap dosen yang bersangkutan. Termasuk untuk join kali Pak ya, join. Jadi misalnya ada satu dosen, ayo ajak dosen yang lain gitu. Dan setiap pengabdian selalu melibatkan mahasiswanya Pak? Pasti, ya kan. Artinya apa? Mahasiswa juga diaktifkan juga untuk ikut serta
biar ada proses pembelajaran terhadap mereka. Apalagi kalau sosialisasi atau pengabdian ini bisa dilakukan kalau di Fakultas Hukum UNA Bu ya, dimulai dari semester 5 Bu. Ya kan, macam Ibu Suryani juga pernah menjalankan juga sosialisasi tentang undang perlindungan anak gitu kan. Jadi artinya di semester 5 itu mental mereka itu sudah tertempa. Ya kan, sudah tertempa ya untuk menghadapi masyarakat. Kedua Bu, tadi ada Ibu juga menyinggung tadi ya, bagaimana sih kiat-kiat agar mahasiswa itu cepat tamat. Kalau di Fakultas Hukum UNA Bu, syarat yang paling utama ya, paling enggak dia sudah melewati 110 SKS. Artinya di semester 7 pada saat dia lagi belajar mata kuliah, dia bisa mengajukan judul. Jadi di semester 7 pada saat dia menjalani proses mata kuliah, dia bisa melakukan seminar proposal. Apa pengendalian dari prodi pada saat dia sudah mengajukan judul, dia mengontrol judul apa yang terkait dengan bidangnya, dan juga pada saat setelah simpro itu dilakukan juga bagaimana pengendalian tersebut, berapa lama nih proses simpro menuju ke sidang, ya kan? Artinya dosen PA pun juga dioptimalkan juga gitu kan. Artinya dosen PA ini juga salah satunya kontribusi bagaimana si mahasiswa ini kan mengendalikan agar bisa cepat tamat, karena kan dosen PA ini kan mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pun tetap dia gitu. Nah gitu. Oke gitu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke ya, baik Pak Emil ya, penjelasannya panjang kali lebar. Mungkin boleh dioper lagi mic-nya mungkin Pak Emil ya, terkait tadi tridharma perguruan tinggi Bu ya. Kalau yang di Fakultas Hukum UPU itu seperti apa Bu? Apakah terlaksana dengan baik atau sama tadi ada juga kerikil-kerikil tajam yang menghadang seperti itu? Kalau pelaksanaannya sama, seperti penelitian. Jadi memang karena ada luaran wajib di kita, karena kita juga punya jurnal internal Fakultas Hukumnya, Lex Justitia namanya. Ini sudah pengajuan akreditasi, Prof. Itu mereka kita melalui surat keputusan dekan itu wajib untuk submit di Lex Justitia. Jadi ketika mereka tidak ada memberikan tulisan, itu saya udah ribut. Nah itu saya udah ribut di grup, kebetulan kita punya grup dosen, itu trigger reminder lah dosen-dosennya. Ini Bapak Ibu mana nih paper sudah harus jadwal masuk nih, submit gitu, karena mau dipublish kan begitu ya. Jadi dengan begitu mereka yang tidak respon tuh saya tag namanya satu-satu. Biar sekalian kena gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, dan juga kan ada kebetulan memang beberapa dosen kita sudah ada wajib BKD. Nah, peraturan juga walaupun belum serdos harus BKD kan Pak, mau tidak mau mereka harus melakukan wajib publish untuk penelitiannya kan begitu. Nah, kalau untuk penelitian memang ada beberapa dosen itu yang ke lapangan, seperti kami kemarin juga tadi Bu Erni dan Pak Isan juga itu menyertakan juga mahasiswa, karena memang kan Pak peraturan pemerintah ini sekarang mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan tridharma apapun itu, termasuk penelitian dan abdi masyarakat. Nah kalau untuk abdi mas memang kadang kita terkendala dengan itu tadi Pak, support lah dari kita kepada dosen-dosen, karena kami ada beberapa dosen praktisi itu yang memang mereka ya sibuk di praktisinya gitu, sehingga wajibnya juga dia tidak terpenuhi. Jadi seperti itu tadi, yang penting saya ada bilang sama Besti lah bahasa kita kan. Besti. Iya, saya panggilnya Big gitu. Big, ini kamu nggak ada nih abdi masnya, ini bagaimana kalau saya yang buat, saya bilang seperti Bu Suryani bilang, lah kamu pendanaan lah, saya bilang. Bener. Oh beres, kata beliau, beres. Iya. Nanti mau apa bilang gitu. Yang penting seperti itulah kita melakukan pendekatan supaya memang terpenuhi abdi mas kita Pak gitu. Kalau enggak seperti itu ya agak sulit untuk dosen-dosen kita gitu. Memang kita Pak Emil yang alami memang harus ulur tarik lah. Seperti Pak Prof Bahmid bilang tadi, satu sisi harus tegas, saya merepet, Bu dia paling tahu lah itu gimana. Tapi kadang-kadang juga saya ya juga turun gitu, mau juga bersengkrama kan begitu. Kalau nggak seperti itu Bu, mungkin dimanapun kampus kita agak sulit kalau tidak pendekatan seperti itu gitu.
Ya, jadi memang harus ada trik-trik Iya, khususnya, Bu, sebenarnya ya. seperti itu gitu. Benar. Itu yang memang membuat kita jadi tim hebat kan begitu Iya, ya. benar-benar. Tim Kira-kira hebat seperti ya. itu. Ya seperti UNASAP inilah begitu. Iya, jadi artinya ketika ada yang Iya benar Pak, saya salut dengan Oke. tim Bapak. Ya, jadi ketika memang ada yang tidak terkendala tentang terdama perguruan tingginya, apakah penelitiannya, apakah pengabdiannya, memang butuh trik-trik tersendiri supaya ayo sama-sama kita menyelesaikan Iya. terdama perguruan tinggi. Iya, Jangan sampai ada dosen yang bolong seperti itu, Bu Iya ya. benar Bu. Oke, baik ya. Selanjutnya kita masuk kepada ibu yang cantik ya, Ibu Titim ya kan, yang kebetulan ini adalah koordinator. Wah, koordinator hebat nih ya. Koordinator akreditasi dari LPM Ibu ya. Baik Ibu, kalau dia berbicara LPM ya kan, lembaga penjamin mutu, pasti berbicara masalah audit-auditan seperti itu Bu ya kan. Nah jadi pertanyaan untuk Ibu ini seperti apa sih pelaksanaan audit mutu di UFU itu sendiri Ibu? Baik, mohon izin Ibu Dekan, Pak dan Ibu Kaprodi, Pak Prodi. Sebelumnya saya mau bicara begini Bu. Saya ini bersyukur pilih baju nggak salah, Bu. Oke. Karena warnanya sama dengan Iya benar benar ya, matching Bu ya. Matching. Ah. Gitu Bu Dekan, feelingnya juga Bu Dekan. Bener ya, iya benar. Iya. Karena terkadang kalau kita bicara mengenai SPMI ini topiknya serius begitu. Jadi terkadang ya perlulah sedikit lelucon. Yes, betul. Untuk mencairkan isi otak. Iya. Bukan suasana Bu ya. Bukan suasana lagi. Iya. Soalnya pertanyaan Ibu lebih berat Bu. Karena tadi yang bagian prodi sudah menjelaskan proses pembelajarannya, tridharmanya, kita masuk ke bagian audit mutunya seperti apa. Mutu internalnya. Jadi kita sendiri di Universitas Potensi Utama itu sudah menjalankan 3 siklus Bu. Memang saya sendiri menjadi saksi bagaimana pendirian lembaga penjaminan mutu di UPU dan ikut gabung pertama kali juga di situ. Dan kita memang di awalnya kita memang setahun sekali untuk menjalankan audit mutu internal. Tetapi kemudian ada permintaan dari klien kita. Kalau orang audit ini, rektor itu menjadi salah satu klien. Ibu Dekan pun klien. Yes, kita, benar, kan begitu ya, betul. Bu Dekan. Jadi diminta untuk melakukan 2 kali setahun. Artinya setiap semester. Nah ini kita sedang menuju ke sana. Karena apa? Dilakukan butuh waktu untuk perubahan dari setahun sekali siklusnya menjadi siklus 2 kali dalam setahun. Gitu. Dan juga di internal kita LPM sendiri itu sekarang karena memang akreditasinya dari Kemendikbud itu lebih ini ya, lam-lam pada bermunculan. Jadi kita juga prodi-prodi kita ini fokusnya itu kita mau mana ini. Jadi kalau FEB itu Fakultas Ekonomi Bisnis, akreditasi ikut Lamemba gitu. Nah, untuk Fakultas Hukum masih ikut Ban PT. Ban PT betul. Gitu. Jadi ini yang kita mau upayakan, bagaimana semua kegiatan kita di prodi maupun di UPPS itu merujuk kepada penilaian-penilaian dari Ban PT. Bukan hanya sekadar untuk mencapai akreditasi tertentu, tetapi kita ingin mutu kita meningkat. Begitu. Jadi kualitas dari mutu secara keseluruhan, kami juga dari pihak LPM tidak menginginkan adanya ketimpangan ya. Ada fakultas satu bagus sekali, ya, jangan sampai nanti Fakultas Hukum nggak dapat perhatian nih dari Miss Titin, dari LPM. Benar. Saya bisa dipanggil Bu, begitu ya. Jadi kalau penjalanan audit mutu internal, memang siklus kita dari awal itu setahun sekali, tapi kita sedang menuju untuk 1 semester sekali, begitu. Nah, mungkin Ibu
dari GKM-nya Fakultas Hukum udah kenal sekali dengan istilah penyiapan. Kalau kita sudah dapat order dari klien, kita adakan audit mutu internal, saya tetapkan tanggal sekian. Gitu. Nah, berarti mohon izin ini Ibu Indah. Sebenarnya ini kami ada koordinator AMI. Nah, itu yang memang khusus untuk penanganan kapan ini, dan beliau memang bakalan beliau yang terima orderan gitu. Tolong diaudit fakultas ini gitu. Tolong diaudit Fakultas Hukum gitu. Nah, waktu lalu di siklus terakhir memang saya auditor di Fakultas Hukum. Nah, persiapan dari audit mutu internal ini itu kan ada banyak ya Bu ya, penentuan auditor, kemudian penyiapan daftar tilik, kemudian juga kesiapan auditornya seperti apa, itu juga harus dicek oleh Ibu Indah, koordinator AMI di LPF gitu. Nah, kebetulan saya memang diakreditasi. Nah, kalau akreditasi ini ya harus paham di SPMI-nya, harus paham di AMI-nya, karena memang ujungnya itu kan diakreditasi. Begitu. Jadi LPM kita sudah berorientasi pada akreditasi. Begitu yang berjalan di hukum. Jadi saya memang selalu menekankan pada teman-teman, karena ini adalah partner saya. Ibu Dekan partner saya. Bestie ya Bu ya. Jadi bestie harus. Bestie. Walaupun saling kritik nih Oke. kami, gitu. Tapi kritik untuk kebaikan itu kan bagus. Nah, satu hal yang memang menjadi apa ya, yang saya dapat itu dari benchmarking kami sebelumnya, Pak. Dan juga pelatihan SPMI. Tidak ada lagi sekarang zamannya untuk kompetisi bersaing. Kita hanya jalan satu-satunya untuk mencapai mutu yang baik, mutu yang unggul di kita itu di universitas kita adalah kolaborasi. Nah, begitu. Jadi inilah kenapa saya mendorong Ibu Dekan dan Ibu Kaprodi melakukan ayo kolaborasi. Dengan mana? Loh, dengan mana yang sekarang lagi perjalanannya, percepatannya tinggi sekali. Iya, betul. Nah, Masya itu yang Allah. keluar. Oke, Begitu. oke. Oh, sudah mainkan. Ayo kita Iya, ke sana. benar. Mau kita lihat dulu mananya sih yang bisa dipercepat. Oh iya. Dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran Pak Dekan. Alhamdulillah. Dari teman-teman juga masukan dari Bu Okta tadi, dan mohon maaf pertanyaan saya memang langsung ke ke sasaran ya. Iya, benar-benar. Itu bukan untuk apa-apa tidak Bu. Kalau kita itu kan memang harusnya itu menuju ke akar masalah saja. Nah, itulah yang memang seharusnya kita selalu berlatih untuk memikirkan bagaimana pengembangan universitas kita dan cari tahu akar masalah kita di mana. Dan alhamdulillah saya sudah dapat, Pak. Oh. Tadi bincang-bincang dengan Bapak, dengan Ibu. Oke. Dengar dari teman-teman UNA. Oh, berarti akar masalah di Fakultas Hukum kita itu ini. Iya. Itu. Bentar lagi kita sharing dalam mobil. Mau pulang ke Medan kita sharing. Gitu ya. Jadi di mananya yang kita harus perbaiki. Dan alhamdulillah Bu, Fakultas Hukum ini Dekan dan Kaprodinya itu mau belajar. Jadi sama-sama kami. Bestian. Semua kaprodi bestie saya, Pak. Begitu. Karena ya itu tadi nggak ada kompetisi, Bu. Kita harus kolaborasi sama siapa saja. Tadi kita harus dengan tangan terbuka memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, Ibu, karena kebetulan Ibu di LPM, Bu ya. Ini kan mau banyak yang diaudit nih ya, semua fakultas nih agak lumayan ribet nih pekerjaannya. Benar. Dalam melaksanakan audit, Bu, apa tantangan, hambatan, kendala yang dihadapi? Terus mungkin ada juga trik penyelesaiannya seperti apa gitu, Bu? Setiap tahap, Bu, itu tantangan. Gitu. Baik dari misalnya ini mewakili teman saya juga, Bu Indah ya. Kalau mengenai AMI ini, setiap tantangan itu menjadi hal yang kadang kita rapat internal kita. Gitu. Misalnya dalam hal bagaimana trik kita menghadapi akreditasi di lembaga akreditasi mandiri.
Karena terkadang memang core-nya itu tetap SNDT kan Pak Bu. Tetapi kan ada hal-hal lain juga yang dicek. Nah ini yang berbeda di masing-masing LAM begitu. Jadi ini yang alhamdulillah saya dari akreditasi itu didukung sama teman-teman koordinator untuk bidang SPMI, dari bidang MONEM, dari bidang AMI sendiri itu mereka memang responsif sekali dalam melihat perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbud begitu. Jadi ini yang saya bersyukur Kabak LPM juga mendukung. Kemarin juga beliau mengatakan sampaikan salam saya ke LPM yang ada di sana. Makanya tadi saya khusus menemui Pak Sutriyono. Yes, betul. Begitu, untuk menyampaikan salam dan meminta kontak beliau. Oke. Bagaimana kita berkolaborasi di tingkat universitas Pak, gitu. Jadi ceritanya nih saya bonceng ya Bu. Nebeng Bu. Nebeng. Iya benar-benar. Jadi begitu Bu. Oke Bu ya, luar biasa ya, ternyata memang audit yang dilaksanakan di UFU alhamdulillah mendapat dukungan dari semua pihak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke baik, sekarang kita beralih kepada Ibu yang cantik ya kan, Ibu Okta. Ibu Okta ini sebagaimana saya jelaskan tadi, beliau adalah gugus kendali mutu yang ada di Fakultas Hukum ya kan, tentunya bersentuhan langsung dengan ya dosen-dosennya ya kan, dengan mahasiswanya seperti itu. Untuk Ibu Okta sama tadi seperti Ibu Titim ya, bagaimana pelaksanaan audit mutu yang Ibu lakukan di Fakultas Hukum Universitas Azhar ini Bu? Kalau audit mutu ya, berarti saya berkontribusi langsung ke prodi ya kan, ke sekretaris prodi. Udah itu kami sesama GKM juga yang ada di S2 itu berkontribusi bagaimana mengetahui misalnya BAP-nya bagaimana, absennya bagaimana, itu semua setiap minggu kami periksa gitu. Setiap minggu kami periksa, dari awalnya dulu ke Pak Emil dulu, dari Pak Emil baru nanti ke kami. Kami periksa dulu RPS-nya sesuai apa tidak, udah itu berita acaranya diisi atau tidak, RPS-nya sesuai atau tidak. Nah begitu dia prosesnya kalau audit mutu internal di Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Kemudian untuk monef ke dosen mahasiswa kami mengadakan 2 kali, pertama sebelum UTS dan kedua sebelum UAS. Nah, kami melakukan audit mutu yang kemudian setelah itu kami hasilnya nanti kami serahkan ke GJM, nanti dari GJM menyerahkan ke LPM, LPM nanti menyerahkan ke rektorat, diadakan rapat bagaimana, nanti baru dikembalikan ke fakultas, dari fakultas dimonitoring sama GKM. Begitu dia Ibu. Dalam pelaksanaan auditnya Ibu kira-kira ada kendala tidak? Misalnya dari mahasiswanya ketika disuruh isi angket misalnya, atau dosennya misalnya, itu kendalanya apa, terus gimana Ibu cara menyiasatinya gitu? Nah kalau untuk dari mahasiswa, dari mahasiswa ini ya adik-adik mahasiswa, mereka itu ada rasa ketakutan sendiri awalnya untuk mengisi angket, karena mereka takut begini, kan tidak semua dosen itu menyenangkan menurut mereka kan. Nah jadi mereka takut apabila mereka memberikan saran di situ, dosennya tahu nilai akan berpengaruh gitu. Nah saya kembali menegaskan ya kepada adik-adik mahasiswa bahwasanya itu tidak akan pernah tahu siapa yang menulis itu, siapa namanya, akunnya bagaimana, tidak. Yang saya serahkan itu kepada GJM dan akan diproses sama Pak Dekan itu hanya saran saja. Jadi itu untuk semester ini itu ditindaklanjutin, bagaimana dosennya, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana memperbaikinya, itu sudah ditindaklanjuti sama dekan kita Pak Bahmid. Oke, begitu gitu Pak. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih Ibu Okta. Ini kita bicara panjang kali lebar, waktunya terus berjalan. Nampaknya ini kalau tidak dihentikan terus berjalan nih Bu ya, sampai lupa ini batas waktunya Bapak Ibu ya, karena memang menarik ya. Menarik perbincangan kita pada hari ini terkait tadi pelaksanaan benchmarking yang kita laksanakan tadi bersama-sama ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena memang kita keterbatasan waktu seperti itu, saya inginlah dulu harapan
harapan dari Bapak Ibu Dekan nih, ya kan, harapan dari Bapak Ibu Dekan untuk Fakultas Hukum kita, untuk kerjasama kita nanti ke depannya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dekan ya, Bude, untuk Ibu Dekan dari Universitas Potensi Utama. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Suryani. Untuk harapan kami sendiri ya dari Fakultas Hukum UPU ini tentunya pasti akan berharap kolaborasi dalam hal kegiatan yang dalam ruang lingkup Tridharma itu dapat terus kita laksanakan Pak Dekan. Mungkin dimulai seperti diskusi kita tadi, ada kolaborasi yang berkaitan dengan mahasiswa, kemudian misalnya juga pertukaran dosen, yang bisa dijadikan mungkin sebagai ini ya, implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena di kami sendiri juga untuk implementasi MBKM ini masih dalam proses, belum benar-benar duduk atau pakem kami sudah mengimplementasikannya, walaupun secara eksternalnya sudah ada Pak Dekan. Jadi sedikit informasi, kami ada juga mahasiswa yang tahun ini ya Bu Kaprodi ya, yang lulus untuk ikut magang MBKM dari yang difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Nah, namun untuk internalnya atau untuk teknisnya di prodi itu sendiri kita belum benar-benar terapkan. Nah, kedepannya pasti kita akan mengupayakannya dan benar-benar akan melaksanakannya. Jadi harapan kami juga kepada Fakultas Hukum UNA tidak berhenti sampai di sini. Kegiatan-kegiatan yang selanjutnya tentu bisa kita laksanakan kembali. Mungkin bisa dimulai dari kegiatan seminar seperti itu atau yang lainnya Pak Dekan. Mungkin itu saja Ibu Suryani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, untuk Bapak Dekan, harapannya Pak Dekan untuk kedepannya seperti apa itu? Ya, baik, terima kasih. Saya berharap bahwa apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang menjadi cita-cita kita bersama hari ini, bagaimana kita mewujudkannya. Dan kita wujudkan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan. Karena seolah-olah kalau bicara penelitian, bicara pengabdian, itu Riwah gitu Pak ya, repot. Jadi bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu serius tapi memang membahagiakan untuk semua orang. Saya pun kadang-kadang saya mahasiswa, saya sampaikan kepada dosen-dosen, coba dulu kegiatan itu supaya jangan buat mahasiswa itu mumet gitu. Udah bayar uang kuliah mumet, kita kasih beban yang mumet lagi, ya kan? Nah, coba dulu ajak mahasiswa itu membuat kegiatan-kegiatan menyenangkan, bertemu dengan siswa-siswa di sekolah, bertemu dengan masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat rutinitas. Mungkin harapan saya bagaimana UNA, UPU ini menjadi kolaborasi yang baik ke depannya. Amin. Itu aja, terima kasih Bu. Amin. Oke, baik Bapak Ibu ya, karena memang waktu sudah terbatas, ya kan, kita berharap tentunya dari kegiatan ini bisa memberi dampak positif, baik itu untuk UNA-nya sendiri maupun untuk UFU-nya, dan untuk ibu-ibu nanti semoga sehat selamat sampai di tujuan seperti itu. Semoga kiranya kerjasama kita ini terus berlanjut seperti itu ya. Baik Sobat Hukum sekalian, demikian ngopi ya, ngomong inspirasi kita pada hari ini. Semoga kiranya bisa memberi inspirasi yang menarik untuk Sobat Hukum seluruhnya yang ada di luar sana. Saya Suryani sebagai pembacara mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.